Pernahkah Anda menanam cabai dengan penuh harapan, menyiraminya setiap hari, tapi hasilnya malah layu, kerdil, dan tidak berbuah sama sekali? Anda tidak sendirian. Banyak pemula merasa putus asa dan berpikir mereka tidak punya tangan dingin untuk berkebun. Tapi, bagaimana jika saya bilang masalahnya bukan di tangan Anda, tapi pada pilihan bibitnya? Jangan khawatir. Dalam video ini, kami akan membongkar 5 varietas cabai paling bandel yang dijamin tumbuh subur. Bahkan jika ini adalah pertama kalinya Anda memegang sekop. Tonton sampai akhir, karena salah satu dari cabai ini bukan hanya mudah dirawat, tapi juga bisa membuat tetangga iri dengan hasil panen Anda. Sebelum kita masuk ke daftar jagoan kita, mari kita pahami dulu mengapa banyak pemula gagal menanam cabai. Seringkali kegagalan berawal dari pemilihan varietas yang salah. Beberapa jenis cabai sangat rentan terhadap hama, butuh perawatan super intensif, atau tidak cocok dengan cuaca di pekarangan kita. Akibatnya tanaman mudah stres, terserang penyakit, dan akhirnya mati sebelum sempat berbuah. Kunci sukses bagi pemula adalah memilih varietas yang punya DNA juara. Artinya tanaman tersebut secara genetik sudah tahan banting, adaptif terhadap berbagai kondisi lingkungan, dan tidak rewel soal perawatan. Kelima cabai yang akan kita bahas hari ini adalah varietas pilihan yang sudah terbukti tangguh dan sangat pemaaf terhadap kesalahan-kesalahan kecil para pekebun baru. Jagoan pertama kita adalah sang legenda di dunia percabaian Indonesia, yaitu cabai rawit varietas Dewata 43 F1. Jangan tertipu dengan ukurannya yang kecil, karena tanaman ini adalah monster dalam hal produktivitas dan ketahanan. Dewata dikenal sangat toleran terhadap virus Gemini, salah satu penyakit paling mematikan yang sering membuat daun cabai menjadi keriting dan kuning. Ini adalah keuntungan besar bagi pemula, karena Anda tidak perlu pusing memikirkan penyemprotan pestisida yang rumit. Tanaman ini juga sangat adaptif, bisa tumbuh subur baik di dataran rendah yang panas maupun dataran tinggi yang lebih sejuk. Jadi, dimanapun lokasi rumah Anda, Dewata punya peluang besar untuk tumbuh dengan gembira dan memberikan Anda panen rawit pedas yang tak ada habisnya untuk membuat sambal. Bagaimana cara menanam si Dewata ini? Kuncinya adalah media tanam yang gembur dan porus. Anda bisa menggunakan campuran tanah, kompos, dan sekam bakar dengan perbandingan 1:1:1. Pastikan pot atau polybag Anda memiliki lubang drainase yang baik, karena cabai tidak suka akarnya tergenang air. Untuk penyemaian, cukup letakkan 1 atau 2 biji di kedalaman sekitar setengah sentimeter, lalu tutup tipis dengan tanah. Siram dengan semprotan halus dan letakkan di tempat yang teduh, namun tetap terang. Dalam waktu 7 hingga 10 hari, Anda akan melihat tunas-tunas kecil mulai bermunculan. Ini adalah tanda awal bahwa petualangan berkebun Anda telah dimulai dengan sukses. Perawatan Dewata terbilang sangat mudah. Siram tanaman saat media tanam mulai terasa kering, biasanya 1 kali sehari sudah cukup. Untuk pemupukan, Anda bisa memberikan pupuk NPK seimbang setiap 2 minggu sekali setelah tanaman berusia 1 bulan. Salah satu trik agar buahnya lebat adalah dengan melakukan perempelan atau membuang tunas air yang tumbuh di ketiak daun pada bagian bawah batang. Ini akan membuat tanaman lebih fokus menyalurkan nutrisi untuk pembentukan bunga dan buah, bukan untuk menumbuhkan daun yang tidak produktif. Dengan perawatan minimal ini, 1 pohon Dewata bisa menghasilkan ratusan buah cabai rawit yang siap membakar lidah Anda. Kapan waktu panen yang tepat untuk Dewata? Anda bisa mulai memanennya saat cabai berubah warna dari hijau menjadi merah cerah, biasanya sekitar 75 hingga 85 hari setelah tanam. Pemetikan secara rutin justru akan merangsang tanaman untuk terus berbunga dan menghasilkan buah baru. Jadi, jangan ragu untuk sering-sering memetiknya. Rasanya, tentu saja pedas menggigit khas cabai rawit, sempurna untuk sambal bawang, cocolan gorengan, atau menambah tendangan pada masakan tumisan Anda. Menanam Dewata serasa punya stok sambal abadi di halaman belakang rumah. Selanjutnya kita beralih ke cabai yang wajib ada di dapur setiap keluarga Indonesia, yaitu cabai keriting. Dan untuk pemula, varietas Lado F1 adalah pilihan yang sangat tepat. Apa yang membuatnya istimewa? Lado memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap penyakit layu bakteri dan antraknosa atau patek, 2 momok menakutkan bagi para petani cabai. Batangnya kokoh dan percabangannya banyak, yang berarti potensi buahnya juga sangat melimpah.
Bahkan dengan perawatan standar, satu tanaman lado bisa menghasilkan buah keriting panjang dan ramping yang sangat banyak. Ini adalah investasi kebun yang sangat menguntungkan, karena Anda tidak perlu lagi membeli cabai keriting di pasar. Menanam lado tidak jauh berbeda dengan cabai lainnya, namun ada satu hal yang perlu diperhatikan. Tanaman ini suka sekali dengan sinar matahari penuh. Jadi, pastikan Anda meletakkannya di area yang mendapat paparan sinar matahari minimal 6 hingga 8 jam setiap hari. Kekurangan sinar matahari bisa membuat pertumbuhannya menjadi lambat dan produksi buahnya menurun. Untuk media tanam, ia menyukai tanah yang kaya akan bahan organik. Menambahkan kompos atau pupuk kandang yang sudah matang ke dalam campuran tanah akan memberikan nutrisi awal yang sangat baik bagi pertumbuhannya. Jangan lupa, sirkulasi udara yang baik di sekitar tanaman juga penting untuk mencegah serangan jamur. Salah satu keunggulan lado adalah pertumbuhannya yang seragam dan figur yang kuat. Tanaman ini cenderung tumbuh tegak dan tidak mudah rebah. Namun, saat buah mulai bermunculan dalam jumlah banyak, batangnya mungkin akan sedikit melengkung karena menahan beban. Anda bisa membantunya dengan memberikan ajir atau tongkat penyangga sederhana dari bambu. Untuk pemupukan, lado akan sangat berterima kasih jika Anda memberinya pupuk dengan kandungan kalium yang lebih tinggi saat ia mulai berbunga. Ini akan membantu pembentukan buah menjadi lebih maksimal, membuat cabai lebih padat, berisi, dan warnanya lebih merah menyala saat matang. Panen pertama cabai keriting lado bisa dilakukan saat umurnya mencapai sekitar 80 hari setelah tanam. Ciri khasnya adalah buah yang panjang, ramping, dengan permukaan kulit yang keriting khas. Anda bisa memanennya saat masih hijau untuk rasa yang tidak terlalu pedas atau menunggu hingga merah sempurna untuk mendapatkan rasa pedas dan aroma yang maksimal. Cabai ini adalah bahan dasar sempurna untuk membuat sambal terasi, bumbu balado, atau gulai. Karena kulitnya tidak terlalu tebal, ia sangat mudah diulek atau dihaluskan. Menanam lado berarti Anda selangkah lebih dekat untuk menjadi master chef di dapur Anda sendiri. Tidak suka pedas yang terlalu menyengat, tapi tetap ingin menanam cabai? Pilihan ketiga ini untuk Anda. Cabai besar, varietas Gada MKF1. Cabai ini adalah jawaban bagi Anda yang ingin menikmati aroma dan rasa khas cabai tanpa harus berkeringat kepedasan. Keunggulan utama Gada MK bagi pemula adalah ukurannya yang besar dan tanamannya yang sangat kokoh. Ia memiliki perakaran yang kuat, sehingga tidak mudah stres saat kondisi cuaca sedikit ekstrem. Selain itu, varietas ini juga dikenal tahan terhadap serangan thrips dan mite, dua hama kecil pengisap cairan daun yang sering menjadi masalah. Menanam Gada MK membutuhkan sedikit lebih banyak ruang dibandingkan cabai rawit, karena ukuran tanaman dan buahnya memang lebih besar. Pastikan Anda menggunakan pot dengan diameter minimal 30 cm agar pertumbuhan akarnya tidak terhambat. Sama seperti cabai lainnya, ia butuh sinar matahari penuh dan media tanam yang subur. Karena buahnya besar dan berat, pemberian ajir atau penyangga sejak dini sangat dianjurkan. Ini akan membantu menopang cabang-cabang produktifnya dan mencegahnya patah saat berbuah lebat. Jangan takut untuk memberikan ruang terbaik di kebun Anda untuk si Gada MK ini. Salah satu hal yang menyenangkan dari merawat Gada MK adalah melihat buahnya tumbuh besar dari hari ke hari. Untuk mendukung pertumbuhan buah yang jumbo, pastikan kebutuhan airnya selalu terpenuhi, terutama saat musim kemarau. Kekurangan air saat tanaman sedang berbuah bisa menyebabkan buah menjadi kecil atau bahkan rontok. Berikan pupuk yang mengandung kalsium secara berkala untuk mencegah masalah busuk ujung buah atau blossom end rot. Ini adalah masalah fisiologis yang sering terjadi pada tanaman cabai besar dan tomat yang disebabkan oleh kekurangan kalsium. Perawatan sederhana ini akan memastikan Anda mendapatkan cabai besar yang mulus dan sehat. Cabai besar Gada MK biasanya siap dipanen pada umur sekitar 85 hari. Anda bisa memetiknya saat masih hijau tua atau menunggu hingga warnanya berubah menjadi merah mengkilap. Satu buahnya saja sudah cukup untuk menjadi bumbu tumisan atau irisan dalam masakan sayur. Daging buahnya tebal dan bijinya tidak terlalu banyak, membuatnya sangat mudah diolah. Cabai ini sempurna untuk diiris dan dimasukkan ke dalam masakan seperti capcay, tumis kangkung, atau dijadikan hiasan yang cantik. Rasanya sedikit pedas dengan sentuhan manis, sangat ramah di lidah semua anggota keluarga, termasuk anak-anak. Ingin mencoba sesuatu yang berbeda dan terlihat modern? Mari kita tanam paprika.
Banyak yang mengira menanam paprika itu sulit, tapi dengan memilih varietas hibrida yang tepat seperti Red Star, pemula pun bisa berhasil. Paprika Red Star dipilih karena adaptasinya yang cukup baik di iklim tropis, tidak seperti varietas paprika lain yang hanya mau tumbuh di suhu dingin. Tanaman ini relatif tahan terhadap penyakit busuk batang dan menghasilkan buah berbentuk kotak yang cantik dengan dinding buah yang tebal. Menanam paprika di pot depan rumah pasti akan membuat siapa saja yang lewat berdecak kagum. Kunci sukses menanam paprika adalah kesabaran saat penyemaian. Biji paprika terkadang membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk berkecambah, bisa sampai 14 hari. Jangan panik jika Anda belum melihat apa-apa setelah seminggu. Jaga kelembaban media semai dan tetap bersabar. Setelah bibit memiliki 4 hingga 6 daun sejati, Anda bisa memindahkannya ke pot yang lebih besar. Paprika sangat menyukai media tanam yang kaya organik dan selalu lembab, tapi tidak becek. Mulsa organik seperti jerami kering atau cacahan daun bambu di permukaan media tanam bisa sangat membantu menjaga kelembaban dan menekan pertumbuhan gulma. Perawatan paprika Red Star mirip dengan cabai besar. Ia butuh penyangga karena buahnya yang berat. Satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah kebutuhan nutrisinya. Paprika adalah tanaman yang rakus nutrisi. Berikan pupuk kompos cair atau pupuk NPK setiap 10 hari sekali saat tanaman mulai berbunga untuk memastikan buah yang dihasilkan besar dan manis. Perhatikan juga daun-daun bagian bawah. Jika ada yang mulai menguning atau terlalu rimbun, pangkas saja untuk meningkatkan sirkulasi udara dan mencegah datangnya penyakit jamur. Dengan sedikit perhatian ekstra, tanaman paprika Anda akan tumbuh sehat dan produktif. Paprika Red Star bisa dipanen sekitar 90 hingga 100 hari setelah tanam. Anda bisa memanennya saat masih hijau, tapi rasanya akan sedikit getir. Untuk mendapatkan rasa yang manis dan renyah serta warna merah yang memukau, biarkan buah matang sempurna di pohon. Gunakan gunting atau pisau tajam saat memanen, jangan ditarik paksa karena bisa merusak cabang tanaman. Paprika segar hasil panen sendiri rasanya jauh lebih enak daripada yang dibeli di supermarket. Sangat cocok untuk salad, isian untuk daging panggang, atau ditumis dengan bawang bombay. Ini adalah cara yang lezat untuk menambah warna dalam diet Anda. Terakhir, untuk Anda yang punya lahan terbatas atau hanya ingin menanam sesuatu yang cantik di balkon, pilihan kelima adalah cabai hias pelangi atau Bolivian Rainbow. Seperti namanya, cabai ini adalah sebuah pertunjukan warna. Buahnya akan berubah warna seiring pematangannya, dari ungu, kemudian kuning, oranye, dan akhirnya merah saat matang. Seringkali, semua warna ini akan muncul bersamaan di satu tanaman, menciptakan pemandangan yang sangat indah. Selain cantik, cabai ini juga sangat mudah tumbuh, tahan panas, dan tidak butuh pot yang besar. Ini adalah tanaman hias yang bisa dimakan. Menanam cabai pelangi sangatlah mudah. Ia bisa tumbuh subur di pot berukuran 15 hingga 20 cm. Gunakan media tanam yang sama seperti cabai lainnya dan letakkan di tempat yang terkena sinar matahari pagi. Ukuran tanamannya yang kompak atau kompak membuatnya ideal untuk berkebun di ruang terbatas seperti apartemen atau teras sempit. Karena ia lebih sering dianggap sebagai tanaman hias, banyak orang lupa bahwa ia juga butuh nutrisi. Berikan sedikit pupuk cair sebulan sekali, agar daunnya tetap hijau subur dan produksi buahnya melimpah. Perawatannya yang super minimalis menjadikannya pilihan sempurna bagi pemula yang paling sibuk sekalipun. Meskipun namanya cabai hias, jangan remehkan rasanya. Saat masih berwarna ungu atau kuning, rasanya tidak terlalu pedas. Namun, saat sudah matang dan berwarna merah, pedasnya cukup mengejutkan, setara dengan cabai rawit pada umumnya. Jadi, Anda mendapatkan dua keuntungan sekaligus, tanaman hias yang indah dan sumber cabai pedas untuk dapur Anda. Ukurannya yang kecil membuatnya mudah dikeringkan dan diolah menjadi bubuk cabai sendiri. Bayangkan betapa kerennya Anda menyajikan makanan dengan taburan bubuk cabai dari tanaman yang Anda rawat sendiri di jendela dapur. Cara terbaik menikmati cabai pelangi adalah dengan membiarkannya tumbuh rimbun dan berbuah lebat. Jangan terlalu sering memangkasnya, kecuali ada daun yang kering atau sakit. Biarkan ia menunjukkan pesona warnanya secara alami. Tanaman ini juga relatif tahan terhadap hama, mungkin karena ukurannya yang kecil dan pertumbuhannya yang cepat. Ia adalah bukti nyata bahwa berkebun tidak harus selalu tentang hasil panen yang besar,
tapi juga tentang keindahan dan kepuasan melihat sesuatu tumbuh dengan cantik berkat sentuhan tangan kita. Ini adalah starter yang sempurna untuk membangkitkan gairah berkebun dalam diri Anda. Jadi, itulah dia 5 jagoan cabai yang siap menemani perjalanan berkebun Anda. Ada si bandel cabai rawit Dewata, si produktif cabai keriting Lado, si jumbo cabai besar Gada MK, si modern paprika Red Star, dan si cantik cabai hias Pelangi. Kunci utamanya adalah memilih varietas yang tepat untuk memulai. Dengan memilih salah satu dari kelima jenis ini, Anda sudah meningkatkan peluang keberhasilan Anda hingga 90%. Berkebun itu bukan tentang bakat tangan dingin, tapi tentang pengetahuan dan kemauan untuk mencoba. Anda sudah punya pengetahuannya sekarang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kami harap video ini memberikan Anda semangat dan kepercayaan diri untuk mulai menanam cabai sendiri. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe channel kami, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video tips berkebun selanjutnya. Sekarang, kami ingin mendengar dari Anda. Dari kelima cabai tadi, mana yang paling ingin Anda coba tanam di rumah? Atau mungkin Anda punya varietas andalan lain yang super mudah tumbuh? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah ini.